في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tokoh besar yang dituduh berzina. 1. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf difitnah oleh istri Al-Aziz yang gagal merayu dan menggoda Nabi Yusuf untuk selingkuh dengannya. Al-Aziz adalah menteri besar di negeri Mesir yang membeli Nabi Yusuf dari para kafilah dagang yang menemukan Nabi Yusuf di sumur. Nabi Yusuf kemudian tinggal bersama Al-Aziz dan istrinya. Memasuki usia dewasa, Allah menganugerahi Nabi Yusuf hikmah, keluasan ilmu dan rupa yang elok. Itu semua membuat istri Al-Aziz jatuh cinta dan tak mampu menahan hasratnya kepada Nabi Yusuf. Dibuatlah makar agar Nabi Yusuf dapat jatuh dalam pelukannya. Istri Al-Aziz menutup semua pintu dalam rumah, membuang rasa malunya, kemudian mengucapkan rasa cinta dan menggoda Nabi Yusuf dengan semua godaan. Allah selamatkan Nabi Yusuf, berlarilah Yusuf menuju pintu. Ia dikejar oleh wanita itu dan menarik-narik pakaiannya. Keduanya sampai di pintu, namun tiba-tiba pintu itu terbuka dan ternyata Al-Aziz ada di situ. Karena rasa takut dan malu, akhirnya istri Al-Aziz memfitnah Nabi Yusuf bahwa dia adalah laki-laki yang hendak memperkosanya. Allah abadikan kisah ini dalam firman-Nya. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Nabi Yusuf dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat seronok dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Fitnah itu berujung dengan dipenjarakannya Nabi Yusuf. Namun Allah membalas makar orang yang zalim dengan sebaik balasan. Di akhir kisah, istri Al-Aziz mengakui bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang benar dan dirinya yang salah. Yusuf diangkat menjadi menteri di negeri Mesir. Dia membawa seluruh keluarganya. 2. Nabi Musa alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Qasas ayat 81 membawakan riwayat dari Ibnu Abbas tentang tuduhan zina yang dilontarkan Qarun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Qarun menjanjikan seorang wanita pelacur harta yang sangat banyak dengan syarat dia harus memfitnah Nabi Yusuf di khalayak ramai bahwa Nabi Musa sudah berzina dengannya. Ketika Nabi Musa berdiri di hadapan Bani Israel mengajarkan kitab Allah yang ketika itu adalah Taurat, pelacur itu berkata, "Wahai Musa, bukankah engkau telah berbuat begini dan begini kepadaku?" Mendengar perkataan itu, gemparlah Bani Israel. Nabi Musa kemudian sholat 2 rakaat memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian berkata, "Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah yang telah membelah lautan untuk menyelamatkan Bani Israel. Apa yang membuatmu melakukan hal itu kepadaku?" Bergetarlah wanita tersebut karena merasa malu. Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya Qarun menjanjikanku harta yang sangat banyak bila aku mengatakan fitnah ini kepadamu. Namun aku sekarang memohon ampunan kepada Allah dan aku ingin bertaubat." Mendengar pengakuan tersebut, bersujudlah Nabi Musa meminta Allah memberi hukuman kepada Qarun. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa bumi sudah ditundukkan untuknya.
Maka Nabi Musa memerintahkan bumi untuk menenggelamkan Qarun dan semua hartanya. Allah abadikan kisah ini dalam firman-Nya. Maka kami tenggelamkan Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang mampu menolongnya dari azab Allah. Dan tiada ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. 3. Zuraid Ar-Rahib. Zuraid adalah ahli ibadah yang sangat masyhur di kalangan Bani Israel. Setiap hari beliau selalu menghabiskan waktu untuk beribadah di mihrab khusus miliknya. Kuatnya ibadah beliau menjadi perbincangan di masyarakat. Karena jadi perbincangan di masyarakat, seorang pelacur yang sangat cantik berkata, "Kalau kalian mau, aku akan menggodanya dan menunjukkan buktinya kepada kalian." Maka mulailah wanita itu menjalankan aksinya. Didatanginya mihrab Zuraid, dia menggodanya, namun Zuraid sama sekali tidak melirik kepadanya. Karena putus asa, wanita itu akhirnya pergi. Ia melihat seorang pengembala kambing, maka terjadilah apa yang terjadi dan dia hamil. Setelah melahirkan, wanita itu mengumumkan bahwa anaknya adalah hasil dari hubungannya dengan Zuraid. Maka masyarakat pun gempar. Mereka datang kepada Zuraid menyuruhnya untuk turun, merendahkan martabatnya, menghancurkan mihrabnya dan memukulinya. Kemudian Zuraid berkata, "Kenapa kalian berbuat ini?" Mereka menjawab bahwa Zuraid telah berzina dengan seorang pelacur sampai melahirkan bayi. "Bawa kemari bayi tersebut," pinta Zuraid. Maka didatangkanlah bayi tersebut. Setelah bayi itu tiba, Zuraid melakukan sholat. Setelah selesai, beliau memandangi bayi dan memegang perutnya seraya bertanya, "Wahai bayi, siapa bapakmu?" Maka bayi itu tiba-tiba bisa berbicara, "Bapakku adalah seorang pengembala kambing." Melihat kejadian itu, masyarakat menjadi sadar. Mereka menciumi Zuraid, mengusap kaki dan tangannya. "Wahai Zuraid, sebagai permohonan maaf, kami akan membangun mihrab dari emas untukmu." Namun Zuraid menjawab, "Tidak usah, namun bangunkanlah dari tanah seperti semula." Dan mereka pun melakukannya. Kisah ini terdapat di Sahih Muslim, Kitab Bir'ah Walidain. 4. Sayyidah Maryam binti Imran. Maryam adalah wanita paling mulia di antara seluruh wanita yang pernah ada. Dialah satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surat. Maryam lahir dari keluarga terhormat. Orang tuanya adalah orang yang soleh. Paman dan sepupunya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Maryam dituduh berzina oleh kaumnya karena telah melahirkan seorang anak padahal dia tidak menikah. Namun Allah menjawab tuduhan itu dalam Al-Quran dengan jawaban yang utuh. Jawaban yang menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan Maryam. Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Maryam yang disebutkan dalam kitab. Ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka dia mengadakan tahbir yang melindunginya daripada mereka. Lalu Allah mengutus ruh kami kepadanya. Maka ruh itu muncul di hadapannya dalam bentuk manusia sebenarnya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman daripadamu, jika kamu seorang yang bertakwa. Ruh itu menjawab, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk menganugerahkan kepada engkau seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan perempuan yang jahat. Ruh itu berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal ini adalah mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat daripada kami, dan hal ini adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.
Maka Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang lebih jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pohon kurma. Maryam berkata, "Aduhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan akan menjadi seorang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka ruh itu menyeru daripadanya tempat yang lebih rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang matang kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu hal yang amat murka. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina." Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan dapat berbicara dengan seorang yang masih dalam buayan?" Dia atau anak Maryam berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan kitab kepadaku, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa bin Maryam, perkataan yang benar yang mereka berselisih tentangnya. Tidak ada bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari yang demikian. Apabila Allah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka abdikan dirimu hanya kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan itu sesama mereka. Maka celakalah bagi orang kafir yang pada waktu menyaksikan hari besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami atau Allah. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Maryam ayat 16-38. 5. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah difitnah oleh pemimpin munafik Madinah bernama Abdullah bin Ubay, yang kemudian disebarkan oleh beberapa orang yang termakan ucapannya, yang akhirnya menjadi pembicaraan kaum muslimin. Kisah ini dituturkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Aisyah berkata, apabila Rasulullah SAW hendak keluar dalam keadaan perjalanan, beliau selalu mengadakan undian di antara para istri beliau, dan siapa di antara mereka yang keluar undiannya, maka Rasulullah SAW akan berangkat bersamanya. Aisyah berkata, lalu Rasulullah SAW mengundi di antara kami untuk menentukan siapa yang akan ikut dalam salah satu peperangan. Dan ternyata keluarlah undianku, sehingga aku pun berangkat bersama Rasulullah. Peristiwa itu terjadi setelah diturunkan ayat hijab, surat Al-Ahzab ayat 53, di mana aku dibawa dalam sekeduk dan ditempatkan di sana selama perjalanan kami. Pada suatu malam ketika Rasulullah SAW selesai berperang, lalu pulang dan kami telah mendekati Madinah, beliau memberikan aba-aba untuk berangkat. Aku pun segera bangkit selesai mendengar mereka mengumumkan keberangkatan.
lalu berjalan sampai jauh meninggalkan pasukan tentara. Setelah beres dengan urusanku, aku langsung menghampiri unta tungganganku. Namun saat aku meraba dada, ternyata kalungku yang terbuat dari mutiara Abfar putus. Aku pun kembali untuk mencari kalungku sehingga tertahan karena pencarian itu. Sementara itu, orang-orang yang bertugas membawaku telah mengangkat sekedup itu dan meletakkannya ke atas punggung untaku yang biasa aku tunggangi karena mereka mengira aku berada di dalamnya. Aisyah menambahkan, kaum wanita pada waktu itu memang bertubuh ringan dan langsing, tidak banyak ditutupi daging, karena mereka hanya mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit, sehingga orang-orang itu tidak merasakan beratnya sekedup ketika mereka mengangkatnya ke atas unta. Apalagi ketika itu aku anak perempuan yang masih belia. Mereka pun segera menggerakkan unta itu dan berangkat. Aku baru menemukan kalung itu setelah pasukan tentara berlalu. Kemudian aku mendatangi tempat pemberhentian mereka, namun tak ada seorang pun di sana. Lalu aku menuju ke tempat semula dengan harapan mereka akan segera merasa kehilangan dan kembali menjemputku. Ketika aku sedang duduk di tempat dudukku, rasa kantukku mengalahkanku sehingga aku pun tertidur. Ternyata ada Safwan bin Mu'attah As-Sulami yang berhenti dari perjalanan pada akhir malam untuk beristirahat karena baru berangkat pada malam hari, dan keesok paginya ia sampai di tempatku. Dia melihat bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Lalu ia mendatangi dan langsung mengenali ketika melihatku, karena ia pernah melihatku sebelum diwajibkannya berhijab. Aku terbangun oleh ucapannya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," pada saat dia mengenaliku. Aku segera menutupi wajahku dengan kerudung, dan demi Allah, dia sama sekali tidak mengajakku bicara sepatah kata pun, dan aku pun tidak mendengarkan satu kata pun darinya selain ucapannya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian ia menderungkan untanya dan memijak kakinya sehingga aku dapat menaikinya, dan ia pun berangkat sambil menuntun unta yang aku tunggangi hingga kami dapat menyusul pasukan yang sedang berteduh di tengah hari yang sangat panas. Hadis riwayat Bukhari. Itulah kisah yang terjadi. Namun Abdullah bin Ubay sang munafik mengubah cerita dan mengarang-arang. Ia berkata, Aisyah takkan selamat dari Safwan, dan Safwan takkan selamat dari Aisyah. Ucapannya itu dipercaya oleh beberapa orang yang kemudian tersebar di kalangan muslimin. Allah yang langsung menjawab tuduhan itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan, ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil kebahagiaan dan memperbesarkan dalam menyiarkan berita bohong, itu baginya azab yang besar." Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Begitulah orang-orang yang benar bila difitnah. Allah akan berikan pertolongan dan jawaban yang luar biasa atas apa yang menimpa mereka, selama mereka berada di atas jalan yang benar, sabar dan tetap yakin akan pertolongan Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan berzina tidak hanya ditujukan kepada orang yang buruk saja, tetapi tujuan berzina ditujukan kepada orang-orang yang baik dan suci. Bahkan sekali Nabi pun pernah
difitnah berzina. Di antaranya ialah yang pertama Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Maka Al-Aziz, Perdana Menteri itu pun memenjarakan Yusuf atas tuduhan beliau berzina dengan Zulaikha. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah berzina. Yang melakukannya adalah, yang menfitnah adalah Zulaikha. Yang kedua ialah Nabi Musa. Nabi Musa dituduh berzina dengan seorang pelatih oleh Korun, karena Korun menghancurkan nama baik Nabi Musa. Yang ketiga adalah Juraid Al-Aqim. Beliau adalah ahli ibadah yang terkenal zuhud. Beliau ini terkena fitnah oleh seorang pelacur karena beliau tidak memenuhi panggilan ibunya ketika dipanggil saat menunaikan sholat sunnah. Yang keempat adalah Maryam binti Imran, dituduh berzina. Padahal Maryam ibunda Nabi Isa ini adalah wanita yang suci. Yang kelima ialah Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau dituduh berzina oleh Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Seketika itu juga selama 1 bulan, di bulan yang terakhir itu turun ayat yang membersihkan nama Aisyah dalam surah An-Nur. Dalam Islam, hukuman zina adalah rajam bagi yang sudah kawin, dan hukuman zina diberikan kepada orang yang berzina tetapi belum kawin, yakni Ghairu Muhsan, dengan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Orang yang menuduh berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, maka hukuman cambuk baginya adalah 80 kali. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.